Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Allah ta'ala babul istiqamah. Qala Allah ta'ala fastaqim kama umirta. Surat Hud ayat 112 wa 12. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 32. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Al-Ahqaf 13-14. Jamaah yang berkala rahmati Allah, ketua DKM, jajaran pengurus dan kita semuanya, semoga rahmat selalu melimpah pada kita di bulan yang sangat baik ini, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ramadan salah satu instrumen dari instrumen Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, karunia untuk bisa membuat kita stabil. Atau lebih mungkin kalau 11 bulan kita ini enggak stabil, kacau gitu ya. Bulan inilah bulan untuk kemudian menstabilkan. Istiqomah. Makanya di hadis disebutkan, wahai orang-orang yang pendosa, al-baghi, kif, berhenti. Wahai orang-orang melakukan maksiat, iktasir, kurangi. Ketemu Ramadan. Memang 11 bulan masih kurang gitu loh, untuk berbuat maksiat. 11 bulan itu sudah puas kayaknya gitu loh. Ada 1 bulan ini jangan sampai kemudian kelewat. Nah, naudzubillah, Rasul menyatakan sungguh rugi orang yang diharamkan dari Ramadan, diharamkan dari beribadah, diharamkan dari mendapat rahmatnya, diharamkan dari mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hurrima min Ramadan. Nah, istiqomah itu artinya apa? Ini kalimat ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Pak Agus tuh istiqomah, terus dari dulu badannya segitu, nggak tambah-tambah. Istiqomah juga. Aku Salim yang ini. Ketemu pertama saya kurus kayak gini Bu ya. Sampai sekarang ya, ini istiqomah. Tetap ya, bapak-bapak, ibu-ibu udah 20 tahun tapi masih seger aja, kayak masih muda, belum istiqomah banget, kayak nggak tua-tua gitu kali. Istiqomah. Ahlan wasahlan. Al-Mu'allif mengatakan al-istiqamah istaqim ala dini rabbik wal amal bihi wad du'a ilaihi. Fal istiqamatu hiya luzumul manhaj al-mustaqim. Ya, tetapnya selalu dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak melenceng kemana-mana. Umar radhiyallahu anhu mengatakan antaquma 'alal amri wan nahyi. Engkau tunaikan, engkau berdiri tegak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Tidak melenceng kemana-mana, tidak kemudian berpaling kemana-mana. Makanya
Fastaqim kama umirta, istiqomalah kalian sebagaimana kamu diperintah. Ai istaqim ala dini rabbik, tetap istiqomah, stabil, pegangin teguh tuh agama Rabbmu, agama Allah. Wal amal bihi, dan kerjakan apa yang jadi tuntunan dari agama tersebut. Nah, di ujungnya ada tambahan wad du'a'u ilaihi, mengajak orang juga untuk kemudian mengikuti jalan ini. Jadi setelah mensolehkan diri juga mensolehkan orang lain. Karena kita nggak bisa sendirian istiqomah biasanya. Hari ini kita terjaga betul, semangat. Tapi kalau lingkungan nggak kita bentuk untuk kemudian menjadi istiqomah juga, melenceng kita. Makanya kaitannya dengan istiqomah ini, jangan kemudian peduli amat dengan orang sekitar, yang penting saya masuk surga. Enggak. Ajak aja kalau mau masuk surga. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran, nasihat menasihati dalam takwaan, bisabri, tawasau bil haq dalam kebenaran, dan tawasau bil al-marhamah kalau di ayat yang lain ya, dengan penuh kasih sayang. Ini istiqomah. Jadi kestabilan seseorang. Tapi mungkin tidak terus-terusan. Kita lihat nanti ayat-ayatnya. Jadi ketika orang hari ini stabil gitu, jagain, berusaha menstabilkan amal. Naik, ada turunnya, naik gitu ya. Dijagain jangan sampai kemudian jeblos turun gitu ya. Itulah istiqomah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya jadi pembuka bagi pembahasan kita. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada mereka al malaikatu, malaikat. Kemudian malaikat itu memberikan satu busyra, kabar gembira. Allah takhafu, janganlah kalian takut. Takut biasanya untuk yang lalu apa yang akan datang? Khawatir. Khauf, takut. Nanti gimana? Nanti gimana? Baik masa datang itu di dunia atau masa datang lebih jauh lagi yaitu di akhirat. Yakin dia. Tafaul kebalikannya itu. Optimis. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap yang lalu tentu. Wa abshiru, dan beri kabar gembira bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian itu dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu, kami, awliyaukum, penolong kalian, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat, walakum fiha ma tashtahi, dan di akhirat nanti di surga apa yang kalian sukai, walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, dari Allah. Ayat ini memberi gambaran yukhbiru ta'ala anna man wahhada wastaqama ala ta'atihi annahu amin indal mauti wa yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang mengesahkan Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijaga tuh keimanannya terus dan selalu berusaha taat kepada Allah, maka dia akan aman ketika mati dan pada hari kiamat. Wa anna jazaa'ul jannah, dan balasannya adalah surga. Nuzulan, aslinya nuzulan itu rizqan muhayyaan. Nuzulan min indillah, ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disediakan. Jadi sudah disediakan itu semua. Ayatnya mirip-mirip, saya terjemahkan langsung semuanya karena mirip.
di surat Al-Ahqaf, kemudian di surat Fussilat itu mirip, baru kemudian kita masuk ke hadisnya nanti. Nah, ini pembuka awal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, bersama ulaika ashabul jannah, mereka itulah adalah ahli surga, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Ai istaqamu ala tauhid wattibail kitab was sunnah, istiqomalah kalian untuk berada dalam garis tauhid, selalu ngikutin tauhid, mengesahkan Allah, jangan sampai musyrik, wattiba'al kitab was sunnah, dan ngikuti alkitab dan sunnah. Jamaah Allah rahmati Allah, keistiqomahan seseorang itu berat. Di surat Hud itu perintah di awal tadi, fastaqim kama umirta. Ini perintah ini. Ini kan kemudian muncul hadis yang berikutnya, yaitu syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud itu membuat saya beruban, kata Rasulullah SAW, dan juga saudara-saudaranya. Jadi yang biasa membuat kita beruban apa? Utang, ya, pikiran, banyakkan pikiran, ya. Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Jadi uban itu jangan dicabutin, Pak. Ada larangannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah itu malu mengadab orang yang beruban di jalan Allah. Berubannya di jalan Allah. Penyebab ubannya karena mikirin umat. Kalau berubannya mikirin utang gimana? Beda. Jadi banyak pikiran akhirnya beruban. Ada juga yang berubannya memang keturunan Ustaz, dari sononya Ustaz, si muda putih semua gitu ya. Putih semua. Dan Rasulullah SAW ubannya itu gak banyak, Bu. Dihitung di riwayat sebutkan belasan sampai 19-an. Gitu. Itu udah digabung ya, yang di kepala, di jenggot, itu semua. Oh, berarti luar biasa tuh, sampai menjelang meninggal tuh Rasulullah rambut masih hitam. Kitanya mah udah ista'ara susyaibah, membludak, putih. Jadi perintah untuk istiqomah itu yang berat. Jagain ketika kita beramal terus, itu berat. Hari ini bisa stabil semangat terus baca Quran gitu kan, 1 juz, 2 juz, 1,5 juz terus aja. Itu pasti berat, godaannya berat. Untuk jaga keimanan selalu semangat, qiyamul lail terus berat. Pasti naik turun seseorang itu. Ada sarrah, ada fatrah, ada kondisi naik, ada kondisi turun. Nah, milieu lingkungan ini harus dibentuk. Orang-orang sekitar ini harus kita pilih yang betul-betul bisa dukung kita jadi orang yang istiqomah. Kenapa Rasulullah sampai kemudian berpesan kepada kita semuanya kaitannya dengan teman? Nyari teman itu. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kabail misek. Kalau punya teman penjual minyak wangi, nggak beli pun kita wangi, Pak. Iya kan? Ya Bu, mepet-mepet kita aja Bu ya. Penjual minyak wangi. Nggak usah penjual minyak wangi aja. Punya teman kemudian wangi gitu kan, mepet-mepet aja. Kita ikut wangi gitu. Karena wangi itu nular. Nyobain apa lagi? Ini bawa apa nih? Oh ini silver nih. Yang ini apa? Sultan. Yang ini apa? Malaikat subuh. Nama ada 1000 bunga. Ada nyarinya bunga sampai 1000 tuh gimana itu? Oh,
tapi namanya juga nama minyak wangi gitu, tip gitu ya, misik. Ketemu mah kalau dalam bahasa Arab itu ada aiter, ada tip, ada misik gitu kan, nggak jauh dari itu, tapi ada nama-namanya gitu ya, nama umumnya gitu. Tapi nama-namanya di Indonesia itu sudah wah luar biasa banyak. Itu penjual minyak wangi, kita cobain gitu kan, nggak beli, ini apa, dikit-dikit dicobain olesin, wangi gitu. Temen yang baik gitu, tapi temen yang jelek itu susah kalau seperti orang punya temen pandai besi. Kalau saya sih suka nyontoinnya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak habis kehujanan itu agak lembab-lembab gitu ya, kegerimisan, kemudian duduk di samping orang yang ngerokok, punten. Ini kan puasa-puasa kan ya. Nah itu bau rokoknya tuh nempel banget itu di baju biasanya. Pulang-pulang ngerokok di mana nih gitu, kerasa. Gitu. Saya nggak ngerokok gitu, tapi kerasa baunya kemana-mana. Gitu. Itu nafikhul kir. Jadi temen yang baik itu kayak penjual minyak wangi. Nah, kalau gitu temen yang jelek rokok gitu, jadi hiasnya. Maksudnya adalah asap tuh gitu ya. Karena di hadis itu asap itu dia bukan yang melakukan, tapi sekitarnya juga kena semua. Nafikhul kir itu kan pandai besi yang mengatur apinya gitu ya, kena asapnya gitu. Dia bukan pandai besinya, tapi dia kena dampaknya gitu. Itu teman yang jelek, nular gitu, ke bawah. Dan banyak sekali faktor, mulai dari anak-anak yang rokok sampai kemudian narkoba, minuman keras, mulai dari teman. Itu paling sering terjadi, mayoritas. Nah ini membuat milih untuk bisa istiqomah sekaligus tip gitu ya. Makanya susah. Ini hadisnya Rasulullah SAW tadi, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud itu membuat saya beruban. Kemudian sahabat itu bertanya, dari mimpinya bertanya, itu yang mana ya Rasulullah, surat Hud yang mana? Surat Hud kan panjang gitu kan. Ternyata yang dimaksud Rasulullah adalah fastaqim kama umirta, disuruh lempeng terus. Nah imannya para nabi, para anbiya itu selalu gini, terus naik, istiqomah naik terus. Tapi imannya kaum mukminin dia ada naik turunnya. Tapi kita harus jagain, jangan sampai turunnya jeblos jauh gitu ya. Itu kalau naikannya susah lagi gitu. Nah Ramadan ini Bapak-bapak warahmatullahi Allah, aktivitas ubudiahnya semuanya menggiring kita untuk kemudian tinggi, apapun itu bentuknya. Makanya jangan sebut bulan puasa tok, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Karena syahrul Ramadan itu syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul qiyam, syahrul sedekah, syahrul i'tikaf, syahrul lailatul qadar, syahr dan seterusnya. Masih banyak aktivitas. Bahkan urusan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga itu dibahasnya justru di ayat Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu di mana? Di urutan surat yang kaitannya dengan ayat-ayat Ramadan. Karena intensitas pertemuan antara keluarga di bulan Ramadan lebih tinggi. Biasanya pada sahur bareng sekeluarga nggak? Masih belum nyampe. Buka puasa bareng. Paling tidak kalau nggak bisa sahurnya pasti bareng gitu. Sahur masih nggak bisa bareng, repot nih. Memang berangkat kerja jam piro gitu. Bareng itu, jaga kebersamaan itu, kerasa itu langsung. Belum lagi hal yang lain gitu ya. Ini Ramadan. Maka dari itu jadikan Ramadan ini betul-betul untuk raf'ud darajat, untuk ngangkat derajat kita menjadi instrumen istiqomah yang paling luar biasa. Saya ambil satu deh, Al-Quran. Ambil satu deh, Al-Quran. Al-Quran ini salah satu wasilah sarana untuk membuat kita itu betul-betul bisa istiqomah. Bukan sekedar istiqomah, ngangkat derajat. Ngangkat derajat kita semua. Karena Al-Quran.
Jumlah malaikat ada berapa, Bu? Katanya ibu-ibu. Bu, jumlah malaikat ada yang tahu, Bu? Ada berapa, Bu, jumlah malaikat? Banyak. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Jutaan. Dari sekian malaikat itu ada satu malaikat yang kemudian darinya diturunkan Al-Quran. Dialah yang menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik derajatnya menjadi Sayyidul Malaikah. Karena apa? Al-Quran. Namanya Jibril. Nabi dan Rasul jumlahnya nggak terhingga. Begitu ada satu Nabi diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi Al-Quran mengangkat derajat seseorang. Karena bulan ada 12. Bulan ada 12. Ada satu bulan, di bulan itu Al-Quran turun, maka bulan itu jadi spesial, Sayyidus Syuhur, yaitu Syahrul Ramadan. Malam kita banyak, 365 malam. Tapi ada satu malam di situ Al-Quran turun, maka malam itu jadi spesial, naik, beda dengan malam yang lain. Namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan kemudian Lailatul Qadar itu ditetapkan tetap ada Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama, sampai yaumil qiyamah. Tapi awal turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia gelondong itu adalah di Lailatul Qadar. Dari situ kemudian secara bertahap 23 tahun kepada Rasulullah. Itu dengan Al-Quran. Maka siapapun kalau kesentuh Al-Quran, dia dekat dengan Al-Quran, naik derajatnya. Pasti. Coba saya dicarikan orang yang mungkin hafal Quran kemudian jadi orang rendahan di dunia. Ini belum di akhirat ya. Nggak ketemu ya. Orang hafid Quran, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Orang belajar sudah 16 tahun, orang belajar 12 tahun, 16 tahun gitu ya. 16 tahun SD, SMP, SMA, kuliah 16 tahun, S1 sudah. Belum tentu tuh belajar 16 tahun kemudian derajatnya tinggi. Banyak S1 kemudian tetap cuman di rendahan kerjanya. Tapi dia ngapalin Al-Quran 3 tahun ngapalin, naik derajatnya. Luar biasa. Kita bicara bukan harta ya, bicara tentang derajat seseorang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya suka ternyuh lihat anak-anak yang kemudian masuk ke TV itu, di hafid Quran itu, keluarganya ya Allah sangat sederhana sekali. Allah angkat derajatnya begitu tinggi karena Al-Quran. Masih anak-anak, sampai Syekh pun cium tangannya, cium kepalanya, karena Al-Quran yang membuat mereka itu mulia. Makanya dekatkan anak-anak ke Al-Quran, Allah yang akan muliakan mereka semua. Benar Pak? Nggak ada jaminan orang ahli komputer kemudian mulia, ahli matematika itu mulia. Tapi orang yang ahli Quran mulia itu pasti. Karena itu sudah sunnatullah, janji Allah. Tapi ketika Al-Quran itu kok diinjak, maksudnya karena hadis Rasulullah SAW, Allah ngangkat derajat satu kaum bil Quran dengan Quran, wa yadhamu bihi al-qaum, ya wa yadhul qaum bil Quran. Dan Allah juga rendahkan seseorang karena Al-Quran, karena dia nggak ngikutin
Al-Quran. Itu bisa terjadi. Hadis Rasulullah SAW. Makanya jemaah warahmati Allah, mumpung di Ramadan, ini salah satu instrumen istiqomah kita itu adalah membaca Al-Quran. Cuman kita suka bablas sih masalah adab ini. Ada. Jadi kita sudah coba ngambil tuh Al-Quran sebagai sarana untuk kita bisa istiqomah. Orang naik turunnya ibadah itu salah satunya itu bisa kedetek dengan intensitas baca Qurannya dia. Interaksinya makin nyaman, itu menunjukkan keimanannya juga tinggi. Malas, berat, harus dipaksa itu. Allahumma paksakan, gitu. Harus dipaksa. Nah begitu sudah membaca, ini tolong supaya lebih bagus lagi adabnya dipenuhi. Yang pertama, ini sedikit aja kaitannya untuk menegaskan ini bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran sebagai salah satu sarana untuk menjaga keistiqomahan kita. Pertama, kalau membaca apapun kondisinya tetap dalam kondisi wudhu itu lebih baik. Kalau kita mungkin masih punya wudhu, tajdidul wudhu bagus, diperbarui supaya segar lagi. Nah, ketika baca Quran, apalagi waktu-waktu yang rentan untuk ngantuk, nah, tuh tajdid. Terus alokasikan waktu spesial dari 24 jam kita patenkan tuh 1/4 jam sekalipun atau setengah jam, pokoknya ini waktu Quran saya harus ada tiap hari, mau 10 menit, berapa jam, tapi harus ada. Kira-kira bisa nggak Bu, Pak? Insya Allah, bismillah kita di Ramadan, ambil berkahnya Ramadan, dimulai sekarang kalau memang belum, gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah dilanjutkan atau mungkin ditingkatkan. Mau ditaruh di habis subuh, mau ditaruh di habis maghrib, mau ditaruh nanti menjelang subuh, tapi ada. Kemudian istiqbalul kiblat, baca Quran kemanapun boleh, wajah kita atau menghadapnya, tapi menghadap kiblat lebih baik. Al-wudu, kemudian takhsisul waqt, mengkhususkan waktu, kemudian menghadap kiblat. Tuh. Kemudian sisi suara, jangan terlalu kenceng, ganggu orang dan cepat lelah. Tapi terlalu lambat atau terlalu lirih, akhirnya juga bosan dan ngantuk. Sedang, mutawassiton. Nah, kenceng dan ganggu orang, terus cepat lelah, gitu. Mutawassut. Tuh. Kemudian ulama sebutkan jangan ada yang ganggu ketika kita sedang membaca. Begitu kita sudah buka, awali dengan ta'awudz, basmalah, kemudian baca. Tidak boleh ada pun apapun yang ganggu. Orang ajak bicara ataupun suasana apapun, konsen. Ini kita sering kurang adabnya di sini. Kalau ada yang negorin, jangan langsung dijawab fauran, enggak. Jangan. La tujib fauran. Pastikan sampai ayat selesai. Bu, gitu kan? Bu, iya. Di tengah lagi baca Quran. Iya, Pak, tadi kuncinya di mana? Itu di atas lemari. Padahal lagi baca gitu. Buktinya apa? Begitu balik lagi, tadi di ayat mana ya? Kerasa nggak? Itu tandanya kita putus langsung tuh. Ya kan? Ini kalam Allah. Nah itu kalam istri, itu kalam suami, itu kalam anak, gitu loh. Ya jelas lebih utama kalam Allah. Makanya sampai para ulama beri isyarat dulu kalau belum selesai, gitu ya. Dilanjutkan terus. Begitu sampai ayat ternyata rasul ayat, bagian akhir ayat masih ada lam alifnya, jangan diputus dulu sampai selesai. Tetap, ya ada apa?
Jadi bab memberi isyarat itu kita temukan dianjurkan yang pertama ketika sholat, ada orang beri salam jangan dijawab, beri isyarat. Memberi isyarat, gitu. Di salam. Yang kedua memberi isyarat itu dengan ini ketika baca Quran. Yang ketiga memberi isyaratnya sih dehem aja. Kalau lagi di kamar kecil, tuh ya, kalau di kamar kecil diajak ngomong, memberi salam, gitu aja. Jangan ngomong aja. Yang ngomong nyautin ngomongnya jangan, apalagi nyanyi gitu loh. Jadi ada adabnya tuh di kamar kecil. Oh iya ada orang ketok lagi, gitu. Maksa banget, gitu kan. Kebelet soalnya. Nah kembali ke Al-Quran tadi, gitu ya. Jangan ada yang putus. Kalau memang nggak penting-penting udah diberi syarat, saya balik sedang baca, gitu. Jangan kemudian diganggu dengan apapun itu. Ya gimana? Ini kan lebih utama kalam Allah tuh. Ya, kalau memang harus diputus, dipastikan sampai akhir ayat. Ayatnya itu biasanya mushaf ibu-ibu, bapak-bapak adalah malif, kadang di awal, di akhir, di atas ayat. Itu tandanya ayat itu memang sudah disuruh wakaf, tapi ayat itu masih ada sambungannya. Boleh berhenti, tapi jangan berhenti total. Jangan putus. Kalau di akhir ayat, adalah malif yang di akhir ayat. Adalah malif di awal, di bulatan ayat, tapi adalah malif di tengah ayat. Kalau malif di tengah ayat itu nggak boleh berhenti. Tapi malif di atas ayat itu berhenti, tapi jangan berhenti total, menjadi perakhir. Shadaqallahul adzim. Wailul lil musallin, di situ tuh ada malif di atasnya. Bisa fatal tuh maknanya. Nah, merubah arti gitu. Ini kaitannya masalahnya adalah makna, arti gitu ya. Dan pembahasan. Jangan diputus. Namanya manusia tetap nanti dulu gitu. Itu kalau kita penuhi adab-adab itu lebih kerasa tuh, memberi pengaruh ke istiqomahan kita gitu ya. Itu kerasa dampaknya. Jangan putus dengan apapun. Apalagi sekedar TV, iklan, baca Quran sambil depannya TV yang hidup, jangan dimatikan harus. TV ada di situ, dunianya udah kebalik semua, ya bu, dunianya udah kebalik gitu. Kalau lagi ada sinetronnya gitu kan dilihat, kalau iklan baca Quran, ini nggak adab, ini nggak punya adab sama Al-Quran kayak gini nih, tutup. Nah, kemudian para ulama itu kalau membaca Al-Quran menganjurkan kalau sudah diawali surat yang bagus al-akmal wal afdal ayakhtimha bi akhir surah. Yang bagus baca Al-Quran itu mengawali surat ditutup sampai akhir surat. Surat Al-Baqarah kan 2,5 juz sudah. Itu ideal, akmal wa afdal. Karena itu sempurna, satu pembahasan full total. Wa illa, kalau memang tidak, labud ayyaqif harus berhenti, maka berhentilah di pembahasan yang tidak terpotong lagi. Ain, nah itu cukup membantu. Jadi kadang kita nggak tahu maknanya, nggak tahu gimana temanya itu apa, maka bagus ada mushaf yang ada tanda ainnya. Itu marka, makanur ruku', tempat untuk ruku'. Kalau orang dulu mangkrak, marka, suka kebalik, marka ruku', makanur ruku'. Itu dari situ biasanya kalau satu rakaat satu ain, satu rakaat satu ain gitu loh. Jadi aslinya batasan kalau kita baca Quran nggak mesti dan nggak pasti harus di akhir halaman. Jadi kalau mau mengakhirkan di akhir halaman, pastikan akhir halaman itu tidak ada masalah dengan yang sebelum atau sesudahnya. Maksudnya adalah ada sambungannya gitu.
Ketika kita mutus bacaan juga sama, ketika dalam sholat itu seperti itu. Nah ini masalahnya kan kita nggak tahu makna Ustaz. Nah terbantukan dengan ain tadi, gitu ya. Terus dilanjut, gitu ya. Niatannya itu seperti itu. Sebagai contoh, yang megang mushaf, kita pecah coba. An-Naba itu kalau kita mau umpama jadi 2 kali atau 2 rakaat gitu ya, untuk 2 rakaat, maka kita mulai dari amma yatasaalun sampai minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Nah di sini satu tema. Yang berikutnya ini kaitannya dengan kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian jahannam sampai di situ. Sampai akhir halaman pas tuh. Kemudian innalil muttaqina mafazani sudah beda lagi gitu loh. Jadi makna itu sempurna gitu loh. Begitu kita masuk an-nazi'at, wan nazi'ati gharqa gitu kan. Terus itu kan, kalau ada beberapa mushaf di halaman samping sini, itu di samping kirinya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini domirnya kemana nih gitu loh. Kalau tiba-tiba langsung ngambilnya dari awal halaman, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Siapa yang dipanggil Allah nih, gitu kan? Ini ada satu ayat yang mestinya ada di halaman sebelumnya. Makanya bagusnya diputusnya adalah dari sebelum hal ataka haditsu Musa. Jadi kalau mau memulai hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadi muqaddasi tuwa. Jadi ini kaitannya makna nih juga. Jadi tahu-tahu idnadahu rabbuhu. Ada yang mata'allakum wa li'anamikum fa idza ja'atit tammatul kubra. Mata'allakum wa li'anamikum itu mengikut atas. Nah sebelumnya kalau mau mulai lagi fa idza ja'atit tammatul kubra, fa idza ja'atis sakha. Salah satu yang kemudian cukup mudah juga, kalau ada akhir ayat kemudian awalnya setelah itu ada illa, ada alladzi kayak gitu, itu jangan sampai kemudian dihentikan, lanjutin dulu. Karena itu penjelasan biasanya ke sebelumnya. Itu pengecualian illa, kecuali itu illal ladzina dan seterusnya kan gitu. Itu berarti ada pembahasan sebelumnya yang nyambung. Ini bagian dari adab. Tuh, jangan diputus. Yang berikutnya, inna syarra jalisin liqiraatil Qur'an huwa jawwaluk. Ulama, sesungguhnya teman paling jelek kalian ketika baca Quran itu adalah HP kalian. Baca Qurannya di HP. Makanya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh itu tegas sekali baca Quran mushaf gitu lah. HP itu darurat gitu kalau pakai itu gitu. Jadi mushaf karena ini beda dengan mushaf itu. Kalau kemudian kondisi tertentu apa kemudian kita pengen baca, ini terbantukan aja ini membantu. Tapi standar mushaf tetap jangan gantikan, karena ini nggak bisa kemudian disebut mushaf, beda. Tetap boleh baca boleh, tapi yang utama mushaf itu lebih baik. Nah begitu kita buka mushaf nih, HP pinggirin. Coba seperempat jam atau setengah jam baca Quran, jangan diganggu nih HP gitu loh. Bayangin lagi baca tentang ayat azab, inna jahannama kanat mirsodan itu. Bubar itu. Udah gitu nggak bisa, harus diterima gitu kan. Ya Allah, pinggirin dulu. Kalaupun memang harus pakai ini,
Tuh khawatir terganggu juga, datanya matikan dulu aja. Gitu. Ya lagi baca iklan keluar, WA, Telegram, gitu. Kalau lagi orang-orang sibuk gitu kan, grupnya banyak gitu. Titit gitu, jempol doang itu ganggu tilawatul Quran. Buletan nyengir gitu aja, ganggu tilawatul Quran, ya Allah gitu. Ini kan adab ini. Ya kayak gitu-gitu kecil-kecil gitu setannya sekarang tuh kayak gitu-gitu loh, Pak. Setannya keren gitu loh. Jadi setannya cuma jempol, atau setan ganggu tilawatul Quran gitu. Kan muncul gitu. Belum lagi kan kita biasanya ngambil di Play Store itu adalah program apa saja, bahkan program agama sekalipun gitu ya, software itu, tapi ada iklannya biasanya ngikut gitu kan, karena gratisan. Mau fikih, itu tafsir apa itu kan biasanya ada berisi iklan gitu. Itu pasti gitu kan. Lagi tilawah iklan keluar, iklan keluar gitu. Kayak iklan hotel lah, iklan. Wah, masih mending lah itu. Kalau iklannya nggak bener, keluarnya orang-orang nggak beres kan kacau. Gitu. Ini yang kemudian membuat bacaan Al-Quran kita itu nggak berdampak maksimal, ya, nggak membekas maksimal, dan yang kita ingin jadikan itu sebagai sarana itu istiqomah jadi kurang maksimal. Ramadan ini kita coba, ya, konsen gitu, dengan kondisi itu. Kaitannya dengan Al-Quran. Ya, sebagian dari adab-adab itulah yang saya singgung. Nah, kalau ini sering saya sampaikan, kalau Ramadan ini biasanya majelis. Nih majelis Qurannya, tadarusan. Ada tadarusan ya Pak? Insya Allah. Ada. Alhamdulillah. Nah kalau tadarusan Ibu Bapak jangan diganggu apapun, sama masalah gangguannya. Begitu majelis dibuka, gitu kan, jangan ada makanan, itu kan apapun di situ. Jangan ditengahin. Kalau air lah mungkin aqua di samping sini, kalau seret atau apa itu pas baca itu wajar itu. Pisang goreng, tahu susur, itu apa di situ semua di tengah, bawahnya. Jadi di pinggir sana semua gitu loh. Nah, itu di majelis Quran gitu loh. Pastikan semua dalam kondisi wudhu. Kalau ada yang batal segera keluar dan wudhu, karena itu malaikat turun. Nazalat alaihimus sakinah, tuh kan? Wa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Turun sakinah, malaikat ikut griyo, Allah limpahin di situ rahmat itu kan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut si A, si B ini lagi di majelis Quran, lagi baca Quran, lagi tadabbur Al-Quran, lagi di majelis tafsir dan seterusnya. Disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat. Makanya jaga kesucian, karena malaikat nggak mau kondisi dalam kondisi hadas kita, lain batal. Nah, jangan diganggu dengan makanan macam-macam. Kan saya sudah tilawah Ustaz, kan giliran gitu ya. Tapi begitu udah selesai, yang selesai itu sambil ngeliatin nyimak tuh, megangin pisang gorengnya gitu. Ini adabnya kemana nih? Saya belum makan Ustaz. Iya, kalau memang belum makan keluar dari majelis Quran itu, mojok sana makan dulu. Gitu loh. Kalau mau istirahat bareng, sudah baca semua istirahat dulu. Ditutup dulu, kita 10 menit istirahat, nanti lanjut gitu ya. Jangan di tengah-tengah di majelis itu. Ya. Ini majelis Al-Quran. Itulah yang kemudian gimana sih umat terdahulu itu salafus soleh begitu luar biasa, Al-Quran mewarnai kehidupan mereka. Karena hal yang kecil seperti itu tuh luar biasa. Saya suka pesan kepada anak-anak itu, cintai Al-Quran bukan sekedar membacanya, sampai kondisi fisiknya, mushafnya jaga, hormati. Kalau saya kecil dulu santren itu kan di musyara tuh, megang mushaf itu dipegang, jangan ditenteng gini, pegang, taruh di dada, tanda cinta kita. Ini bukan ditenteng kayak kamus bahasa Inggris saja gitu mungkin. Ini adab gitu, ini adab. Dan ketika kita naruh di dabau, naruh itu kan, naruhnya lebih tinggi dari kaki kita gitu loh.
Kalau ada lekar, kalau nggak meja, kalau tidak ya di pangkuan kita gitu loh. Jangan ditaruh di situ sejajar dengan kaki kita gitu loh. Ini mushaf. Ini bagian adab. Makanya para mufassirun tuh ya, luar biasa. Ada satu kitab khusus ini tuh, Adabu Hamalatil Quran. Khusus bahas tentang adab mengenal Quran. Toh. Karena ternyata adab itu akan berpengaruh pada nanti hasilnya kayak apa. Mau menghafal, mau membaca, mentadaburi gitu kan. Karena kita bangun cintanya itu pada Al-Quran. Anak-anak itu sejak mulai dari bawahnya gitu kan, nggak sembarangan tuh naruh sembarangan gitu. Kalau ada semua buku begitu banyak, maka Al-Quran mushaf paling atas, jangan taruh paling bawah. Ini istiqomah langsung kaitannya dengan Al-Quran. Hadis an Abi Amr, bertanya jawab bismillahirrahmanirrahim. Wakil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, beritahukan saya dari syariat Islam, dari ajaran Islam yang saya tidak akan bertanya kecuali kepada engkau. Qala kul, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqamah. Rawahu Muslim. Ini senada dengan innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Qala ba'dul 'arifin marji'ul istiqamati ila amrayni sihhatul imani billah wattiba'u ma ja'a bihi rasulillahi dhahiran wa batinan. Seseorang itu bisa istiqomah, marji' rujukan utamanya yang jadi landasan sahihnya keimanan seseorang. Dia jagain kebersihan keimanan dia, iman yang bagus, dan yang kedua ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik zahir maupun batin, maka dia selalu akan dapat istiqomah itu. Waqad qala an-nabiyyu istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Istaqimu, istiqomahlah kalian. Kan? Disuruh istiqomah dan terus dijaga semua aktivitas kita, dan sebaik-baik amal kita itu adalah sholat. Wala yuhafid alal wudu, tidaklah seseorang yang menjaga wudu selalu dalam kondisi wudu illa mu'min, kecuali mu'min. Nah, salah satu sarana ini termasuk orang yang bisa memudahkan istiqomah itu selalu dalam kondisi suci, Pak. Wudu awalnya berat, tapi itu akan kelanjutnya mudah, Pak. Awal-awal itu mau beser, kentut, itu apa gitu. Tapi begitu sudah rutin 1-2 kali itu akan terbiasa menjaga wudu. Karena apa? Orang dalam kondisi wudu itu banyak yang terjadi peminimalan banyak hal. Kalau dia mau berbuat maksiat juga akan terkurangi, setan juga godanya terkurangi gitu. Orang dalam kondisi suci. Gitu. Kenapa orang, habis ibadah dengan istri malam gitu kan, kalaupun nggak harus mandi, gitu ya, tetap dianjurkan wudu dulu baru tidur. Karena itu untuk takhfif al-khatar, untuk ngurangin resiko doror. Karena orang ngeblank dalam kondisi junub itu biasanya sangat mudah digodain oleh setan. Makanya disuruh untuk wudu. Sampai para ulama kalau mungkin sampai mentok malesnya nepok ke tembok, kemudian tayamum baru tidur. Sampai gitu tuh. Punten malesnya ampun dah. Yang bagus mah bersih-bersih diri baru kemudian wudu terus tidur gitu ya. Pengalaman biasanya tidur aja. Kamar mandi dulu. Tuh. Ya. Nah, itu akan jagain. Nah, jagain wudu itu luar biasa. Nah, biasanya pagi gitu, Pak. Kalau sudah
metabolisme asal bagus saja ya, rutin itu buang air besar, buang air kecil, itu kalau minum air putih banyak sebelum subuh gitu kan, biasanya itu detoksinnya itu udah sampai jam 6 itu sudah beres itu kan. Nah, habis kita wudhu itu sampai itu kemudian jam 10, 11 itu kalau bukan karena buang air kecil itu mungkin terus saja. Nggak akan kemudian ada angin apa itu, terbiasa itu. Nah, biasakan itu. Jadi begitu ke kamar mandi wudhu. Ustaz, saya tuh pakai sepatu, tempatnya ber-AC, kalau kemudian lepas sepatu ini susah. Kenapa kita nggak pakai kemudian masgul pengen jaga wudhu, pengen tetap jaga wudhu, habis buang air kecil gitu kan, tetap gak buka sepatu gitu kan, mungkin wastafelnya toiletnya seperti itu, terutama bapak-bapak itu kan, begitu selesai tinggal wudhu di wastafel, tangannya sudah semuanya, tinggal kaki usap aja sepatunya, atau kalau kakinya wudhu sudah, kan ngusap air, ngusap sepatu, masul Kalau kita mukim alias tidak bepergian, itu jatah 1 hari 1 malam. Bisa. Begitu suduhur kita nggak ngelepas kaos kaki juga nggak apa-apa langsung. Tapi kalau kita lepas ya kita harus wudhu lagi. Kan gitu. Gunakan itu. Jadi kalau dalam perjalanan apa itu tetap pengen jaga wudhu gitu aja. Dan itu manfaatnya luar biasa. Terasa Pak, beda. Gitu ya, orang dalam kondisi wudhu dengan tidak itu kerasa kayaknya beda, sama aja. Enggak, kalau sudah kita mulai biasakan itu jaga wudhu Pak, itu kita akan langsung bisa rasakan gitu, beda. Begitu kita kok dalam kondisi batal itu kan, itu terus langsung kerasa pengen segera lah harus cari air wudhu kemudian jaga wudhu. Tapi kalau biasanya memang nggak jaga wudhu ya standar. Jadi itu butuh pembiasaan aja, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu salah satu instrumen tips sekali, salah satunya untuk orang itu bisa istiqomah kayak gitu. Ya kalau kemudian orang dalam kondisi wudhu masa mata pelotot itu jelalatan juga gitu kan, terjaga, lebih terjaga, terkurangi itu pasti terjaga. Nih dicukupkan aja mungkin biar buat tanya jawab aja ya. Itu satu hadis aja. Tapi hasilnya butuh pembahasan detail 86 ini. Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amali. Tuh qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Qaribu, jadi kita itu kalau istiqomah terus memang gak mungkin stabil nonstop dari awal sampai akhir, ada turunnya. Tapi yang dianjurkan qaribu al-qasdu alladzi la ghuluwa fihi wala taksir. Jangan berlebihan, jangan turun. Nah, orang kalau terlalu berlebihan beribadah akhirnya cepat drop gitu kan. Maksain gitu kan, tidak pula kendor banget, akhirnya kemudian terlalu rendah, sedang. Ada satu bab tentang al-iktisad fi amali sholih di Riyadhus Shalihin juga. Udah jarang qiyamul lail, sekali qiyamul lail langsung 11, udah gitu 2 juz. Ya, besoknya terus kapok lagi gitu. Yang bagus itu yang rutin gitu kan, sedikit gitu kan, tapi rutin gitu. Wasaddidu, sidat itu istiqomah wal isobah. Jadi berusaha. Jadi kalau ibarat orang manah itu, itu berusaha ditengahkan terus itu. Jadi ada minggirnya, balikin. Memang itulah kondisi kita, naik turun seperti itu terus itu. Tuh. Wa'lamu, dan ketahuilah annahu la yanjua ahadun minkum, tidak ada selamat dari kalian semua minkum bi amali, dengan amalnya. Tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi walakinnal amal sababun lidukhulil jannah. Orang tidak selamat orang itu selamat bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga karena amal.
Kita harus padukan. Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi jangan masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Karena kita terlindung dari neraka kan rahmat Allah gitu kan. Iya. Masuk surga juga kalau bukan rahmat Allah. Iya. Tapi rahmat Allah itu kita kejar juga dengan amal gitu. Makanya ada hadis, masuklah kalian surga dengan rahmatku, bagi-bagi surga sesuai amal kalian gitu loh. Masuknya rahmat Allah. Tapi yang ini sholat qiyamul lailnya 12 khusuk, 11 rakaat khusuk, yang ini 3, ya beda dong, kan gitu. Itu namanya bagi-bagi surganya sesuai amal gitu loh. Sama dengan tingkatan surga kita gitu kan. Iqra wartaqi gitu, baca Quran. Terus naiklah, baca lagi, naik. Fa inna akhira manzilataka fi akhiri ma qara'ta, atau kama qala Rasulullah. Akhir derajat surgamu sesuai dengan bacaan Quranmu gitu loh. Ya yang hafalannya juz amma ya segitulah surganya. Ya hafalannya juz amma sama juz 29 segitu gitu kan. Yang hafid ya beda dong gitu kan. Nah, tapi semuanya ikhlas ya. Ini masalahnya ikhlas. Mau kayak apapun gak ikhlas lain lagi. Yang biasa sehari-hari bacanya 1 lembar dengan yang 10 lembar, yang 1 juz, 2 juz ya tentu beda. Itu yang namanya bagi-bagi surga sesuai amal kalian. Dan tingkatan surga sesuai dengan bacaan Quran kalian kita itu. Ya di situ itu gitu loh. Tadi terkait dengan ngangkat derajat itu juga ternyata di akhirat gitu kan. Karena Quran itu yang membedakan juga derajat seseorang. Jadi ada malaikat naik derajatnya, bulan naik derajatnya, malam naik derajatnya, Rasul, orang gitu. Ketika kita di akhirat dibedakan juga dengan Al-Quran. Sampai mati syahid, mau dikuburkan, mau disolatin tuh oleh Rasulullah SAW, nyusun barisannya begitu banyak. Yang ahli Quran lebih dekat ke Rasul. Ketika mau dikuburkan, yang ahli Quran dimakamkan duluan. Jadi di dunia maupun di akhirat pasti kabarnya beda tuh ahli Quran. Luar biasa. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin kita lanjutkan nanti insyaallah bismillah. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz Agus Salim yang telah menjelaskan. Saya bertanya di sini yang kalimat terakhir yaitu ahli Quran. Ya. Itu diutamakan. Ada ceritanya ini, yang ikut mengukurkan, lalu jam tangannya tertinggal, udah dihilangkan dari makamnya. Nah itu yang punya jam tangan itu mendengar ledek atau apa Pak? Nah yang jadi pertanyaan saya itu ada suatu kiai Asyik Mujahid Pak itu sampai berapa hari itu dikunjungi terus. Nah itu kapan ditanyakannya malaikat itu Pak? Katanya dihilangkan. Itu beberapa hari. Sehingga makamnya itu ya karena dibiarkan orang itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada umur al-ghaibiyah yang kita ketika mau mengetahui maka adillah yang harus jadi acuan, dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan yang kita harus gunakan bukan logika tapi iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, makanya termasuk yang kaitannya dengan alam kubur gitu ya. Dan akhirat ini termasuk minal ghaibiyat. Termasuk hal yang ghaib. Maka dalil-dalil yang ada sampai batas dalil itulah kita bisa mengkaji
dan juga menjelaskan tentang ada soal atau fitnatul qabr atau pertanyaan dalam kubur, terkait dengan adzabul qabr, terkait dengan nikmatul qabr. Dalilnya banyak kaitannya dengan itu. Nah, demikian juga kaitannya dengan apakah nih orang kemudian diazab ataukah diberikan nikmat kubur, hanya Allah yang tahu. Soal kemudian Allah dengan kuasanya memberikan ibrah, pelajaran kepada kita semuanya, ya, di luar standar sunnatullah. Ada yang kemudian sudah meninggal lama, jasadnya nggak berubah. Secara sunnatullah mestinya hancur. Tapi ada hadis yang mengatakan salah hadis ya sahih. Karena dia menjaga kitab Allah, maka Allah jaga fisiknya, seterusnya. Hal seperti ini kembali semuanya kepada keikhlasan. Maka dari itu, apa yang terjadi tadi gitu ya, terkait dengan pertanyaan di kuburan gitu ya, kalau ditungguin terus berarti nggak ditanya-tanya ya, wallahu alam gitu ya. Karena memang hadis secara umum 7 langkah itu kalau nggak putus-putus itu gimana ya gitu. Ini kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga nggak bisa dan nggak berani jawab juga, karena saya cuma tahunya di dalil yang segitu itu gitu kan. Yaitu tahta masyiatillah gitu. Nanti jangan sampai kemudian ada orang meninggal non muslim, orangnya kaya, kemudian dia bayarin orang, pokoknya tungguin sejak saya dimakamkan sampai sekian tahun, tungguin terus saya. Jadi malaikat kagak bisa mengatur dia nanti. Itu berarti pakai logika. Nah gitu loh. Jadi kalau pakainya dalil, kita serahkan semua kepada Allah. Itu non muslim. Gimana dengan muslim gitu ya? Dan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha qadir terhadap segala sesuatu. Nah, ini kaitannya dengan kondisi itu. Maka dari itu, terkait dengan ahlul Quran, kita juga dapatkan hadis kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak ada orang yang membaca Al-Quran, mungkin hafal Al-Quran, tapi Al-Quran melaknati dia. Al-Quran itu bisa syafi'an lahu atau syafi'an alaih. Kok syafi'? Bukan hujjatan alaih. Hujjatan lahu, hujjatan alaih. Maaf, bukan syafi'. Kalau syafi'an lahu bisa jadi syafaat bagi dia atau jadi hujjah bagi dia, hujjah yang meringankan, belain. Tapi bisa jadi Al-Quran itu menjadi hujjatan alaihi, ya, menjadi saksi, ya, argumen yang malah beratin, bukan belain tapi malah beratin kita. Nah, ini. Jadi tergantung yang baca ini ikhlas tidak, tujuannya apa, gitu kan, itu akan mempengaruhi. Saya bicara tadi terkait dengan Shahibul Quran ini atau ahlul Quran memang benar-benar dari awal sampai akhirnya ikhlas karena Allah. Amanah kita ini ngelihatnya zahirnya. Kita disuruh melihat secara zahir. Apapun yang dibatin itu urusan dia dengan Allah. Orang yang mati syahid saja Rasul mengatakan, ya, betapa banyak orang dalam satu shaf barisan jihad. Wallahu ya'lamu biniyati. Hanya Allah yang tahu apa nih niatnya. Ada yang ikhlas maju perang pengen mati syahid, ada yang pengen disebut pahlawan, ada yang kemudian pengen cuman dapat ghanimahnya doang, ada yang malu disebut sebagai pengecut. Banyak, meskipun amalnya sama-sama baca Quran, suaranya bagus, ngimami bagus, niatnya bisa beda-beda. Tapi kita sebagai yang zahir menghukumi zahir bagus, enak, selesai.
Tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau bertanya Ustaz terkait menjaga wudhu dengan memperbarui wudhu Nah ya. lebih utama mana? Nah, kemudian seperti yang Ustaz sampaikan tadi, untuk orang-orang yang sudah dijaga oleh Allah untuk dimudahkan untuk senantiasa menjaga wudhunya, nah kapan saja baiknya untuk memperbarui wudhunya? Terima kasih. Jamil. Ya. Menjaga wudhu ini salah satu keutamaan tadi ya. Kalau mau dibuat perbandingan, ini sangat tergantung dengan kondisi. Tajdidul wudhu itu dianjurkan ketika situasi kondisinya memang lapang. Satu, kalau orang dibuat perbandingan seperti ini, tadi kan baca Quran. Ketika mau baca Quran, waktu lapang, kesempatan ada gitu kan. Ketika kita wudhu gak ketinggalan apapun, bahkan itu bisa menyegarkan bagi kita. Kemudian lebih baik tajdid. Tapi begitu kita sudah pasti dalam kondisi wudhu, kemudian sudah qomat, mana yang lebih baik? Tajdid atau langsung masuk ke masjid? Langsung masuk ke masjid, takbiratul ihram. Mendapat takbiratul ihram lebih baik daripada tajdidul wudhu. Nih. Ketika kita mau tajdidul wudhu, ternyata antrian panjang atau air terbatas, mana yang lebih baik, tajdid ataukah tetap dengan wudhu kita? Lebih baik dengan wudhu kita. Nah, situasi kondisi ini, gitu ya, yang akan berpengaruh mana lebih baik, mana yang tidak. Jadi tidak serta-merta tajdid itu langsung menjadi lebih baik, apalagi kalau kemudian tajdid itu berpengaruh pada ketertinggalan kita keutamaan yang lain. Ada satu lagi, karena faktor keraguan. Ya, tajdid itu dia yakin masih dalam kondisi wudhu. Tapi kalau dalam kondisi ragu, ini kita harus pastikan. Karena bina'ul ibadah ala syak itu nggak boleh. Membangun ibadah dalam posisi ragu gitu ya. Harus yakin gitu loh. Makanya kadang kan, ini tadi sudah wudhu belum ya? Wudhu belum, batal belum? Batal belum? Itu kan ragu kayak gitu. Ragu, pastikan gitu. Makanya harus pasti gitu. Pasti ragu tuh. Pasti ragu. Pasti batal. Jadi tergantung situasi kondisinya juga gitu loh. Manakah ini itu kan? Jadi babak wudhu, sholat kayak gitu itu kan ragu, itu kan sering. Albina alal yakin, yang yakin yang mana gitu kan? Tadi itu saya wudhu, cuman saya lupa udah batal atau belum. Itu yang yakin berarti wudhu. Yang diragukan apanya? Batalnya. Sekarang saya balik. Tadi itu saya kentut, saya tuh batal, cuman lupa udah wudhu atau belum? Ya belum. Yang yakin sudah batalnya kan? Cuman yang kita ragukan apa? Wudhunya. Tadi udah wudhu belum ya? Gitu. Dibalik. Gitu. Sama dengan ini 3 apa 4 ya gitu kan? 3 apa 4 ya? Yang mana yang lebih kuat? Ya 3 gitu. 3 tuh lewat, udah dilewatin kan? Yang kita ragukan kan berarti kalau kita sebut sholat ini 3 atau 4, itu dengan kata lain rakaat keempat itu sudah saya tunaikan atau belum kan gitu ya? Iya. Sama kan gitu. Berarti 3-nya udah pasti belum? Pasti. 4-nya yang ragu kan? Nah tambahin. Dan jangan lama-lama berdiri kelamaan 3, 4, 3, 4. Garuk-geruk gitu. Putus segera, tambahin 1 rakaat terus sujud sahwi. Kalaupun 5 kita sudah putus hubungan dengan setan, kalau pas 4 itu ya pas, alhamdulillah. Jadi tiba-tiba 5 gimana? Nggak masalah, karena kita sudah selesai dengan urusannya dengan setan, jadi tidak berlama-lama. Itulah Rasul itu seperti itu mengajarkan kita gitu. Kenapa kemudian kalau orang wudhu lagi tajdid karena ragu-ragu? Pertama karena ragu itu akan terus berderet. Itu akan jadi penyakit was-was kalau kita ikutin terus. Makanya tetap gitu kan, yakin. Kita mau apa? Wudhu binaan alal yakin. Karena yakin, bukan karena ragu. Besok akan terus itu. Nah, itu biasanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masih berkaitan dengan menjaga wudhu. Tadi kan disarankan kalau membaca Quran dalam kondisi wudhu.
Nah, artinya apakah benar bahwa keutamaan baca Quran itu lebih diutamakan pakai mushaf atau tidak gitu? Jamil. Terima kasih. Jamil. Waalaikumsalam. Membaca Quran itu ada, atau membaca zikir, membaca Quran ada bab afdoliyah, ada kebolehan. Hal afdol itu bukan kemudian melarang kalau tidak. Jadi babnya keutamaan. Beda. Afdol. Berarti kalau membaca tanpa wudu boleh? Boleh. Membaca itu ada dua, ada tiga. Ghaiban, menghafal. Ada membaca tanpa nyentuh mushaf. Membaca dengan nyentuh mushaf. Itu juga semua membaca, tapi semua punya kriteria masing-masing. Nah gitu. Nah dari itu, membaca secara umum Al-Quran tetap yang utama dalam kondisi wudu itu lebih daripada yang lain. Kalaupun kemudian kita nggak nyentuh mushaf, membaca tanpa menyentuh mushaf, semua ulama sepakat boleh. Kemudian membaca dengan nyentuh mushaf, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, terkait dengan nyentuh mushaf tanpa wudu. Tapi yang mengatakan boleh sekalipun, yang utama ketika membaca tetap dianjurkan wudu. Karena membaca Al-Quran, apalagi dalam kondisi megang mushafnya, itu kondisi wudu jauh lebih baik. Gitu. Ini babnya adalah keutamaan. Nah, kalau bab keutamaan itu pasti pengaruhnya adalah di dampak, asar, pengaruh, gitu ya. Pengaruh hasil itu akan berbeda. Gitu. Maka dari itu, ketika batal dalam kondisi azkar, kalau zikir itu bahkan ada campuran, ada zikir Qurani dan zikir yang dari hadis itu kan. Itu nggak ada syarat. Namanya syarat itu, kalau enggak berarti batal, enggak boleh itu kan ibadah itu. Tidak ada syarat untuk ketika zikir harus dalam kondisi suci. Bahkan dalam kondisi seperti itu kita memperbanyak zikir silahkan saja. Apapun kondisinya kita dianjurkan gitu ya, meskipun tidak dalam kondisi wudu, istighfar, tasbih, zikir pagi dan petang, termasuk membaca Al-Quran dalam kondisi tidak wudu, tanpa megang mushaf dari hafalan sekalipun, itu tetap dianjurkan, gitu ya, karena tidak memungkinkan apalagi tadi, gitu ya. Jadi tetap kesempatan itu digunakan dengan baik, ya, ketika kita naik kendaraan. Makanya, Bapak Allah merahmati Allah, pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Kita nih yang kerjanya banyak di jalan, berangkat pagi bener 3 jam di perjalanan, pulang 3 jam, 6 jam. Berapa jam Pak perjalanan Pak biasanya ke tempat kerja? Ada 1 jam, ada 2 jam gitu ya. 1 jam. 1 jam. Itu 1 jam itu bisa apa saja itu Pak, masih bisa itu. Zikir bisa, istighfar udah dapat berapa gitu ya. Gitu. Dengerin ayat Quran itu kan udah banyak itu hasilnya. Pandai-pandailah memanfaatkan itu. Zikir pagi dan petang itu bagus itu ya. Kita lihat apa? Ketika sambil nyetir itu dipastikan zikir pagi, zikir petang itu kan. Ada adkarus sobah wal masa atau al-mansurat itu bisa baca gitu kan, pulang jam 4:30 nyampe selesai itu zikir. Makanya bagus dihafalkan gitu kan, sehingga dalam kondisi gitu itu sambil nyetir itu juga baca basmalah, ta'awud, kayak kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, terus sampai selesai zikir itu pagi dan petang selesai gitu kan. Nyaman. Jadi macet itu pun tidak ngumpat-ngumpat lagi gitu loh. Tapi mau diumpat gimana? Oh macet-macet juga, memang rutin gitu loh. Udah dinikmati, memang kita kondisinya kayak gitu ya. Tapi yang bisa merubah itu adalah situasi hati kita rubah dengan zikir. Ya, istighfar, target atau baca Quran. Yang kedua, apa tadi ya? Baca Quran dengan apa tadi? Mushaf. Oh iya. Qira'anil mushaf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dalam masuk bagian dari ta'adub Al-Quran itu adalah makin banyak yang ikut interaksi dengan Al-Quran, makin banyak pahalanya.
Membaca. Ada yang membandingkan antara membaca hafalan dengan membaca dari mushaf, mana lebih utama? Aslinya situasi kondisi sih aslinya. Ini akan berpengaruh. Ketika kita megang mushaf, tangan ikut pegang, mata membaca, mulut dibuka, gitu kan. Telinga ikut mendengar. Maka para ulama kalau membaca pastikan telinga juga kita mendengar, jangan cuman dilihat saja. Ini belum disebut qiraah. Syekh bin Baz mengatakan mujarratun nadar bilain, liatin mulutnya diem aja, itu belum disebut membaca. Kan baca dalam hati belum. Qiraah itu adalah tahrikus syafadain, ini digerakkan. Ngapain ada ilmu makharijul huruf, ada tajwid apa itu, karena suara ini harus dikeluarkan. Nah ketika kita keluarkan, telinga kita juga dengar, ikut dapat pahala telinga, tangan ikut megangin, gitu kan, ikut buka dan seterusnya, termasuk dari mushaf. Makanya kalau ngeliatin yang jelek, dosa nggak Pak? Ngeliatin sesuatu yang jelek, dosa, maksiat maksudnya. Ngeliatin yang nggak boleh dilihat. Lah sekarang lihat mushaf, ngeliatin melototin cewek bukan istri kita, dosa. Tapi ngeliatin suami istri kita berpahala, liatin aja gitu. Iya kan? Liatin yang halal pahala gitu. Itulah kan. Nah, makanya di zaman Rasulullah belum ada mushaf. Sebagian ada yang punya mushaf, qiraahnya ada yang kemudian ditulis dan seterusnya itu. Termasuk yang imamin Aisyah radhiyallahu anha itu dari mushaf. Udah. Ada. Jadi mushaf itu kan mulai ada di zamannya. Kalau lembaran-lembaran itu sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Lembaran. Karena Rasulullah nyuruh melarang menulis hadis dan menyuruh menulis Al-Quran. Dan Rasul mempunyai penulis itu sampai 20-an. Termasuk Muawiyah, Zaid bin Thabit, itu kan penulis wahyu. Nah, masanya Abu Bakar itu bukan penulisan tapi ngumpulin, terus dipadukan, ngumpul nih mushaf, mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Di zamannya Umar tidak ada perubahan apapun. Nah, di zamannya Utsman itu baru dinasakh. Itu ya. Mushaf yang Al-Imam itu 1 dikopi, ditulis ulang, ditambah jadi 4 kalau nggak salah ya, atau 6. Terus dikirim ke berbagai tempat. Jadi kalau lembaran itu sudah ada. Ada yang nulis di kulit, di daun-daun gitu ya. Nah, itu sudah ada sejak dulu. Nah, itu sudah ada. Makanya ada yang punya lembaran ini dikumpulin itu kan. Tapi untuk yang fis sudur, di dada alias dihafal ini, mereka sejak turunnya wahyu mereka hafal. Nah, ini para qurra. Makanya membaca dengan mushaf itu sejak dulu ada, dan para ulama kaitannya dengan mushaf ini ketika itu bagian dari ijma' ummah. Itu ijma'ul ummah itu ya, termasuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf kemudian ditulis kembali. Itu ijma' ulama, ijma' sahabat, ijma' salafus soleh. Dan ikram, memuliakan mushaf ini juga bagian dari menghormati Al-Quran gitu ya. Makanya beda kitab tafsir, terjemah dengan mushaf yang tidak ada campurannya itu beda. Pensikapannya beda. Kalau memang itu tidak beda, tentu para ulama nggak akan bicara jauh terkait dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada mutabakan. Tadi fenomena kecil terhadap mushaf ya, meletakkan sesuatu di atas lembar ingat saya. Kira-kira lebih mulia mana mushaf dengan HP kita? Mushaf. Lebih mulia mana kacamata dengan mushaf? Mushaf. Nah, ini suka kita refleks aja mushafnya gitu kan. Ini mushaf, ini soalnya bukan mushaf. HP-nya di situ, kunci di situ, kacamata di situ. Ini termasuk yang ditegur oleh para ulama Quran.
karena HP jelas tingginya juga nggak apa-apa. Ngomong kayak ingat katanya. Jadi mohon maaf gitu. Karena fenomena sehari-hari juga ada itu seperti itu gitu kan. Habis ngaji kacamata taruh di atasnya, Quran taruh di atasnya, kunci taruh di atasnya gitu. Ada peci Pak malah ya. Ya Allah. Biasanya uangnya dalam tabung kan? Tolong ini ingat, jangan naruh uang di dalam mushaf, karena uang itu pindah tangan dari mana-mana. Ya, masuk pasar, temu tukang ikan, terus pindah ke tukang sayur, tukang daging, gitu kan, terus pindah lagi ke mana gitu. Itu kotor. Saya jadi ingat ketika dulu di kuliah, dosen saya namanya Ustadz Qori Muhammad Iqbal, MA, master dari Pakistan. Beliau hafid bersanad. Teman anak itu baca Quran, karena beliau itu memang guru Quran. Lagi baca pembatasnya ini, ada ini pembatas jatuh ke tangan, ke lantai, dekat sepatunya. Pembatas itu kemudian diambil, langsung dimasukkan ke mushaf, plek, ditegur. Kamu ini nggak beradab. Itu jatuh, udah dekat kaki kamu, udah kayak gitu, langsung kamu masukkan plek ke Quran. Seperti itu. Jadi orang-orang ahlul Quran itu ikramnya luar biasa terhadap Al-Quran. Makanya mereka itu dengan Quran kerasa benar menjiwai betul gitu. Karena cintanya itu luar dalam gitu loh. Jadi kita kadang nyepelekan hal kecil, nah akhirnya kita itu terlewatkan dengan yang besar gitu loh. Wallah besar, kayak duit tadi ya. Taruh di peci aja. Itu juga peci ngumpetin di sini gitu kata ya. Bu, kalau ngelihat pecinya bapak-bapak dicari-cari gitu. Udah ketahuan gitu ya. Ya bapak-bapak. Pecinya peci putih kagak ada selipannya. Kalau peci hitam ada sekarang. Istiqomah nih, jaga keistiqomahan kita, saling ingetin. Namanya kita ada naik turunnya, jangan biarkan saudara kita itu turun atau kemudian jauh dari syariat, jauh dari agama. Kalau ada yang agak jauh ditarik, diingetin. Nah itulah bagian dari untuk jagain keistiqomahan kita. Ngumpul kita di dunia dalam naungan rahmat Allah, dan kita juga insya Allah ngumpul di akhirat nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.